Tapi Bu, gimana Bu? Menurut Ibu kan ada di tengah gunung sebuah perpustakaan yang dimana ada kafenya. Pendapat Ibu seperti apa Bu? Simpel dan sederhana, membiasakan khususnya di pemerintahan terkecil yaitu keluarga, menggiatkan ayah untuk ikut berperan aktif mendidik anak-anak dalam rumah tangga ya. Selama ini kan tugas kami sudah cukup berat. Dan ayah identik dengan hanya bekerja, memberikan kasih sayang berupa nafkah. Literasi, karena pendidikan yang tadi Bunda bilang bahwasannya sumber daya manusia itu sangat-sangat penting ya Bun ya, terutama ketika kita meningkatkan dalam akses pendidikannya. Tapi Bu, ada nggak nih Bu pesan-pesan nih mungkin buat penduduk Banten yang Ibu tadi bilang masih kurangnya minat terhadap baca buku? Itu ada pesan-pesan nggak Bu? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Kali ini gelas kosong lagi ada di Lembur Kula. Lembur itu kan kerjaan yang panjang itu lembur. Iya sih. Ya kan? Kula ngopi. Iya. Berarti ngopi di luar jam kerja. Mana ya? Ya, mungkin bisa langsung ke kantor. Lembur Kula, bahasa Sunda. Oh, Artinya iya. kampung saya. Kampung saya. Oh, iya dapat insight baru ya kan. Tapi keren juga ya. Kita kedatangan Bunda Literasi yang baru aja meresmikan perpustakaan. Tepuk tangan dulu dong. Tapi gimana Bu perjalanan sampai di sini? Ada ini nggak Bu? Ada tantangannya nggak Bu? Atraksinya ya. Ya, alhamdulillah kalau untuk perjalanan sendiri sebetulnya saya menikmati ya perjalanannya walaupun dengan mungkin jalan yang di beberapa titik ya adalah ya rusak dan lain sebagainya, tapi insya Allah dengan niat kita dan niat kami, apalagi ada perwakilan dari anggota tim penggerak PKK Provinsi Banten, ini merupakan bagian dari tugas kami juga. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ibadah kami juga. Kebetulan besi-besi saya juga sudah di usia-usia yang relatif masih muda bisa banget. Iya, aktif banget ya. Energinya luar biasa ya. Iya. Jadi ini informasi ya, Ibu itu benar-benar datang ke sini tuh, wah kita sangat senang banget karena dari banyaknya kegiatan Ibu bisa menyempatkan untuk meresmikan perpustakaan di Lembur Kula. Luar biasa, boleh tepuk tangannya dong. Seneng banget ya kan. Tapi Bu, gimana Bu? Menurut Ibu kan ada di tengah gunung sebuah perpustakaan yang dimana ada kafenya. Pendapat Ibu seperti apa Bu? ya sebetulnya kemarin kita sudah bicara dengan Bang Aib ya sebelumnya untuk kegiatan ini, dan memang dalam visi misi gubernur dan wakil gubernur salah satunya adalah sekolah gratis, di mana di situ ada pendidikan karakter dan membaca, kemudian buku, mendongeng adalah bagian dari program beliau juga. Dan Asta Cita, Bapak Presiden kita juga kan mengenai demografi 2045 ya. 2045. Indonesia Emas. Ya. Indonesia Mas. Indonesia Emas salah satunya adalah sumber daya manusia. Oke. Jadi gerakan-gerakan ini merupakan riak-riak yang saya tunggu. Yang saya tunggu, walaupun ya pada intinya nanti saya pengen ini sebuah kebiasaan ya. Sebuah kebiasaan, bukan sekedar formalitas atau seremonial atau apapun itu, tapi karena saya juga baru tahu bahwa ini diadakan di salah satu yang menurut saya aset untuk bagian dari pariwisata, wisata kuliner kah atau view pemandangan itu bagian yang harus kita informasikan melalui mungkin Kang Danong Provinsi Banten. Wih, keren. Selain perpustakaan Bu, acara hari ini selain peresmian perpustakaan, acara ini juga ada single Bu. Jadi ada Facebook Banten News Bu, dan itu relawan yang menurut saya wah gokil dan keren banget Bu. Ya kan, mereka tuh tanpa pamrih membantu masyarakat ya kan, untuk dari asisi ambulan ya kan. Dan banyak banget, ada rumah singgah juga. Kali ini ada Bibil Bu. Bibil ini akan merilis single
khusus buat Facebook Banten News. Betul ya Bu ya? Dan langsung datang sama Bunda Literasi. Nah Bu, ini singkat aja Bu, goals ke depan Ibu sebagai Bunda Literasi itu ada apa aja Bu? Goalsnya? Simple dan sederhana, membiasakan khususnya di pemerintahan terkecil yaitu keluarga, terutama untuk ayah dan bunda. Kebetulan ada program dari BKKBN, Kemenhub Bangga, salah satunya adalah menggiatkan ayah untuk ikut berperan aktif mendidik anak-anak dalam rumah tangga ya. Selama ini kan tugas kami sudah cukup berat. Dan ayah identik dengan hanya bekerja, memberikan kasih sayang berupa nafkah. Tapi program kami khususnya dari PKK ingin terus menggiatkan pendidikan karakter dimulai dari keluarga, dari lini terkecil, dimulai juga dengan membuka wacana membaca, khususnya mungkin kalau kami ibu-ibu yang sudah punya anak remaja, kami lebih cenderung banyak mendengar. Nah, mungkin kisah-kisah itu bisa diceritakan berbagi dengan sang ayah. Jadi membaca ini bagian dari bentuk salah satu usulan juga dari Bapak Gubernur, karena memang di Provinsi Banten literasi membacanya sangat rendah. Ya, sangat rendah. Ya, salah satunya kan untuk membuka wacana kita, kemudian membuka pola pikir kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya baik ya. Dengan seperti ini kan kita juga bisa melihat bahwa banyak loh potensi Provinsi Banten khususnya Pandeglang di sini. Dan kemudian kebetulan kita ada di itu Bang Ade Kula Lembur Kula. Yang bahasa Pandeglang asli. Dan itu kan belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya ketertarikan anak-anak. Jadi itu mungkin target-target sederhana kami. Ternyata memang harus dari keluarga tadi ya Bu ya. Iya, Mulai dari yang terkecil dulu keluarga. Betul. Bahkan itu akan memperbaiki parenting kan. Ketika dia dapat wawasan dan akan memperbaiki tiap-tiap generasinya. Wah, keren banget. Dari hal kecil bisa memperbaiki generasi. Itu keren banget. Selangkah kecil dampak besar. Nice ya. Tapi Bu, ada nggak nih Bu pesan-pesan nih mungkin buat penduduk Banten yang Ibu tadi bilang masih kurangnya minat terhadap baca buku. Itu ada pesan-pesan nggak Bu buat penduduk Banten Bu? Iya, pesan-pesan kami khususnya dari tim penggerak PKK Provinsi Banten menghimbau mungkin para bunda, para ayah untuk terus membersamai khususnya anak-anak ya. Pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah. Lingkungan juga bagian dari kelas. Kemudian apalagi di lingkungan rumah. Ya, kami ini sudah dilegitimasi bahwa madrasah pertama anak-anak. Betul. Ya, jadi himbauan saya khususnya Bunda Literasi ya banyak bercerita dengan anak, tidak harus hanya dari buku, tapi dari pengalaman, dari keseharian. Itu akan membawa dampak besar untuk anak-anak khususnya di lini terkecil. Wah. Keren banget. Nah ini sebagai Kang Nong juga nih, gue pengen tahu dong, kalian juga kan ada peran ya kan terhadap masyarakat. Nah apa nih kedepannya yang akan kalian program-program atau apapun itu goalsnya gitu? Baik, oke, terima kasih. Jujur sebagai duta pariwisata, kami juga melihat bahwa Lembur Kula ini menjadi objek wisata yang sangat menarik Bapak ya. Betul Karena sekali. di mana mengkolaborasikan antara unsur wisata dengan unsur literasi. Betul. Jadi ketika berwisatawan, para wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam, tapi juga buku-buku yang memang disediakan oleh objek wisata ini. Seperti itu. Iya, betul sekali. Zil lanjutkan terkait ke depan Kang Nong Banten akan berbuat apa tentunya. Karena memang saat ini adalah Kang Nong Banten sebagai Duta Pembangunan Daerah ya Bun ya, izin. Jadi bukan hanya sekadar mempromosikan terkait potensi pariwisata yang ada di Provinsi Banten saja, namun juga salah satunya ke aspek literasinya. Bagaimana kita bersama-sama mengajak seluruh masyarakat, mengajak anak-anak muda Bun khususnya ya, untuk bersama-sama rajin membaca buku. Betul banget. Betul banget. Literasi, karena pendidikan yang tadi Bunda bilang bahwasannya sumber daya manusia itu sangat-sangat penting ya Bun ya.
terutama ketika kita meningkatkan dalam akses pendidikannya. Dan kita juga mendukung segala bentuk program pemerintah Betul. Provinsi Banten tahun ini ya Bun ya. Seperti itu. Iya. Betul sekali. Keren. Coba. Nah ini kan udah dari Gen Z akhir kita bisa, enggak Gen Z awal. Nah ini ada Gen Z akhir nih Bu, ya kan Gen Z. Belum dong, Alpha kan baru. Beta ya sekarang. Alpha, benar, generasi Alpha. Generasi Alpha nih. Bibil, saya mau tanya nih, Bibil kan sebagai generasi Alpha yang ngelihat semuanya dari sisi teknologi. Dengan adanya perpustakaan buku ini menurut Bibil gimana? Kan pakai mic Bibil. Iya. Sebenarnya ini bagus sih Oke. untuk menginspirasi anak-anak di luar sana untuk banyak membaca buku. Wow. Keren banget Bibi. Keren. Iya, dan Bibi kan abis rilis single nih. Itu judulnya apa dan tentang apa, Bu? Itu judulnya Rumah Cahaya. Rumah Cahaya. Jadi tentang apa lagunya? Itu tentang relawan yang telah berjuang untuk masyarakat. Wow, pas banget seperti Facebook Banten News. Keren. Oke, Bibil punya harapan gak nih? Mungkin kan nanti didengar juga sama penonton juga. Harapan ke depan nih buat Banten itu pengen seperti apa sih, Bil? Sebelumnya selamat Hari Anak Nasional 2025. Ya. Dan harapan saya itu untuk Banten lebih maju lagi. Oke. Untuk Banten lebih maju lagi. Oke, keren Bil, keren. Tapi Bibil sebagai anak Indonesia yang sekarang juga sudah memiliki karya dan prestasi ya kan. Bibil ngerasa insecure nggak sih Bil terhadap teman-teman Bibil di sana gitu? Bibil digunjing nggak sih malah ini mah bisa gitu Bil, yang pintar-pintar tuh malah digunjing tau Bil. Pernah nggak sih? Iya berapa sih malah digunjing jadi males lah, dihujat, dibully. Kalian ngerasain nggak sih Bil? Sebenarnya enggak sih. Enggak aman ya berarti ya. Kalau ada komentar jahat kayak ya udah biarin aja. Wow, berarti ada ya netizen. Gak usah didengerin Bibil ya. Jangan didengerin ya, netizen jahat itu namanya ya. Jadi biar tetap Toxic, ya rasanya. toksik, harus terus berkarya, tetap semangat, jangan pernah menyerah karena Bibil tuh masih panjang banget. Gokil. Semangat, Bibil. Semangat Bibil. Oke, karena masih banyak kegiatan lainnya ya kan. Terima kasih juga buat seluruh penonton Gelas Kosong ya kan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Ya. Oke. Bu, kalau saya closing kayak tadi Bu pembukaan. Ketika aku bilang gelas kosong, tangannya begini. Oh, ya, Oke, siap. sama berarti ya. Sama dong, ya kan? Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Terima kasih Kang Nong Bunda Literasi dan Bibi.